Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk dulur semuanya yang ada di Nusantara. Terima kasih banyak untuk dulur semua yang sudah mampir ke channel ini, udah subscribe, udah nyalakan lonceng, dan juga udah berkenan untuk berkomentar dan lain seterusnya. Baik dulur semua, pada video kali ini menindaklanjuti video yang kemarin terkait ramalan prediksi Prabu Jayabaya di tahun 2021. Banyak tanggapan positif dan juga banyak saran yang saya terima. Maka dari itu pada video kali ini saya akan membahas terkait Serat Jangka Jayabaya. Mari bersama-sama kita telaah dan juga kita terjemahkan bersama-sama, kita maknai bersama-sama. Mohon maaf jika dalam pengertian ataupun dalam penerjemahan dan pengalihan makna ke bahasa Indonesia dan seterusnya banyak kesalahan. Mohon koreksinya bersama-sama terkait pengertiannya nanti. Jadi dulur semua bisa juga ikut mengkoreksi apakah benar memaknai serat tersebut. Jangan lupa tetap stay tune di sini, kita akan bahas bersama-sama. Welcome back di Alitun Channel. Yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Karena semua ini gratis. Baik dulur semua, dalam video kali ini kita akan membahas tulisan atau serat Jangka Jayabaya yang dituliskan oleh Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kadiri, dalam kitab Musararnya. Kita mulai dari tulisan yang pertama, yaitu adalah besok yen mes ono kreto tanpa jaran. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan adalah besok itu adalah nanti akan ada kereta tanpa kuda. Maksudnya adalah suatu saat nanti itu akan ada kereta tanpa kuda, dan kita bisa mengartikannya sekarang itu adalah kereta api, ya, kereta api yang itu terjadi pada tahun yang lalu dan juga sekarang pun telah berlaku kereta tanpa kuda, yaitu adalah kereta api. Kemudian tanah Jawa berkalung besi, maksudnya adalah tanah Jawa berkalung besi. Dalam hal ini berkaitan sekali dengan ramalan atau serat yang pertama, yaitu terkait kereta api. Jadi tanah Jawa, sepanjang tanah Jawa dari Banyuwangi sampai ke arah Jakarta sana, dari ujung Jawa itu telah dilalui oleh rel kereta api. Kita bisa melihat sekarang bahwa dominasi kereta api itu berada di tanah Jawa. Benar apa benar? Seperti itu. Kemudian perahu melaku ing dhuwur awang-awang, maksudnya adalah perahu itu adalah pesawat atau kapal. Kita kenal dengan istilah pesawat yang berjalan di atas awang-awang atau pesawat yang berjalan di atas angin atau di atas langit. Yang dimaksudkan adalah pesawat terbang. Itu sudah diramalkan Prabu Jayabaya. Kemudian kali ilang kedungi, kali kehilangan mata air atau kali mengering. Maksudnya adalah dalam sungai itu harusnya ada airnya, sekarang malah habis terkuras. Ibaratnya adalah banyaknya pembangunan gedung-gedung tinggi dan eksploitasi oleh orang-orang terkait keadaan sumber daya kita saat ini. Kemudian pasar ilang kedung kumandang, maksudnya adalah pasar kehilangan jati dirinya. Pasar tidak seperti dulu lagi. Pasar telah beralih sekarang banyak. Dulu tuh pasar rakyat, sekarang banyak pasar modern, seperti itu. Kemudian iku tandane yang zaman Jayabaya wis teko. Itu maksudnya adalah zaman Jayabaya sudah dekat. Kemudian adalah bumi soyo suwe soyo mengkeret. Bumi semakin lama semakin mengecil. Maksudnya mungkin saat ini bumi semakin mengkeret karena banyaknya perpadatan penduduk, sehingga bumi yang besar semakin sesak oleh keadaan banyak orang. Kemudian sekilan bumi dipaceki. Sekilan itu dalam bahasa Indonesia adalah sejengkal tanah bumi yang dikenai pajak. Jadi setiap
jengkal tanah yang ada di bumi ini sekarang udah dimasukkan pajak, ya kan? Kemudian adalah wong wadon nganggo pakaian lanang. Banyak perempuan yang menggunakan baju laki-laki. Ini benar sekali. Banyak perempuan-perempuan sekarang berfashion dengan bajunya seorang laki-laki. Iku tandani yen wolak-walike jaman datang. Itu maksudnya adalah zaman terbulak-balik sudah datang. Kemudian akeh janji ora ditepati. Banyak janji yang tidak ditepati atau banyak orang-orang yang mengingkari janji. Kemudian akeh wong wani ngelanggar sumpah dewe. Banyak orang-orang yang berani melanggar sumpahnya sendiri. Jadi sekarang banyak orang-orang yang telah berani melanggar apa yang disumpahkan kepada orang lain atau seterusnya. Sumpah hanya untuk sebuah ucapan belaka, tapi tidak ada benar-benar serius untuk menjaga sumpah tersebut. Kemudian manungso podo seneng nyalah. Banyak manusia yang saling menyalahkan. Itu maksudnya. Kemudian orang ngendahke hukum yang widi. Tidak mengendahke itu adalah tidak memerhatikan atau mengabaikan hukum-hukum yang widi. Kemudian barang jahat diangkat-angkat. Hal-hal yang jahat, sesuatu yang jahat justru malah diangkat-angkat atau diagung-agungkan. Sebagai contoh, misalkan hasil orang yang sebenarnya jahat malah dibanggakan. Kita nggak tahu seperti apa latar belakangnya. Kemudian barang suci dibenci. Misalkan barang-barang yang suci malah dibenci. Misalkan tempat-tempat atau orang-orang yang berkegiatan suci malah tidak disukai, seperti itu. Kemudian akeh manungso mengutamake duit. Banyak manusia yang justru malah mengutamakan uang daripada sebuah hal-hal yang lain. Ini bisa kita lihat sekarang ya, banyak orang yang orientasinya terhadap uang. Kemudian lali kamanusan, lupa jati diri sebagai manusia. Kemudian dituliskan lagi lali kabecian, lali kebaikan. Banyak orang yang lupa akan kebaikan untuk tolong menolong. Kemudian lali sanak, lali kadang, lali sanak saudara. Banyak orang yang sudah lupa akan saudara-saudaranya, udah gak memperhatikan saudaranya lagi, malah berfokus untuk dirinya sendiri. Kemudian akeh bopo, lali anak. Banyak bapak yang lupa akan anak atau orang tua bapak yang melupakan anaknya, dengan sengaja melupakan anaknya. Kemudian akeh anak wani ngelawan wong tua. Banyak anak yang berani menentang atau melawan orang tua. Maksudnya adalah sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang berani menentang dengan orang tuanya dengan beragam hal yang membuat hubungan anak dan orang tua itu renggang, seperti itu. Kemudian ada nantang bopo, maksudnya adalah berani menentang bapak. Bapak sebagai kepala keluarga justru malah ditentang oleh anak-anaknya. Jadi anak semakin berani terhadap bapak khususnya. Kemudian keluarga podo curigo. Keluarga sama saling curiga. Jadi antar anggota keluarga itu malah banyak yang saling mencurigai. Nggak tahu masalahnya apa, saling mencurigai satu sama lain. Seperti itu. Kemudian konco dadi mungsuh. Teman menjadi lawan. Dalam hal ini banyak yang berteman justru malah menjadikan sebuah permusuhan, seperti itu. Hukuman ratu ora adil. Hukuman yang sebagai pemegang kekuasaan tidak adil atau kurang sesuai. Kita bisa melihat sendiri bahkan banyak hukuman yang tidak sesuai yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Kemudian akeh manungso lali asali. Banyak manusia yang lupa asal usul atau jati dirinya, seperti itu. Kemudian akeh pangkat sing jahat lan jajil. Banyak orang-orang yang berpangkat itu jahat dan ganjil, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian wong apik podo kapencil. Maksudnya adalah banyak orang-orang yang baik justru malah tersisih. Kita bisa melihat sekarang banyak orang-orang yang baik justru malah yang dipenjara, justru yang malah mendapat hukuman yang tidak pantas dan seterusnya. Kemudian akeh wong nyambut gawe apik-apik podo kroso isin. Justru sekarang banyak orang-orang yang bekerja secara halal malah merasa malu
malah merasa itu merupakan pekerjaan yang tidak layak, seperti itu. Kemudian ada lagi luwih utama ngapusi, lebih utama berbohong. Ya, kita bisa melihat sekarang atau bisa mengevaluasi lingkungan kita, apakah banyak orang-orang yang mengutamakan sebuah kebohongan tersebut. Kemudian ada lagi wegah nyambut gawe. Orang-orang tuh semakin tidak mau untuk bekerja, nyambut gawe, artinya bekerja. Banyak orang-orang yang tidak suka bekerja. Kemudian kepengen urip mewah. Keinginan untuk hidup mewah itu tinggi sekali. Keinginan orang-orang untuk hidup yang glamor atau hidup yang sangat berkecukupan itu tinggi sekali. Kemudian ngumbar nafsu angkara murka gedheake duraka. Mengumbar nafsu angkara murka dan meninggikan duraka atau durhaka. Seperti itu. Kemudian wong bener tengar-tengar. Orang yang benar justru malah tengar-tengar. Tengar itu maksudnya adalah orang yang benar malah justru kayak termangu-mangu, seperti itu. Kemudian wong salah malah bungah. Orang yang salah justru malah senang, dianya malah senang ketika dia salah, seperti itu. Kemudian ada wong apik ditampik-tampik. Orang yang baik justru malah di tendang-tendang, malah dibawa ke sana kemari. Orang yang baik malah seperti itu. Kemudian ada wong jahat munggah pangkat. Nah, ini banyak orang-orang yang jahat justru malah naik tahta atau naik pangkat. Kita bisa bisa mengevaluasi ataupun melihat keadaannya yang ada sekarang. Kemudian ada lagi wong agung kasinggung. Orang yang sebagai bertahta tinggi atau berkedudukan justru malah dilecehkan, seperti itu. Banyak orang-orang pejabat atau orang-orang yang ternama justru malah dilecehkan. Kemudian wong olo kapujo-pujo. Orang yang olo itu artinya jelek, orang yang buruk malah justru dipuja-puja. Mungkin kita tidak tahu apakah keburukan orang tersebut bisa diketahui atau enggak, tapi malah justru orang yang buruk saat ini kenyataannya malah dipuja-puja atau diagung-agungkan. Kemudian ada lagi sadulur mangan sedulure. Banyak saudara makan saudara, seperti itu. Kemudian konco dadi musuh, sudah tadi, teman menjadi lawan. Kemudian guru disatru. Guru justru malah dibenci saat ini. Apakah benar seperti itu? Kemudian tonggo podo curiga. Tetangga saling bercuriga satu sama lain. Kemudian ada kono kene podo angkara murka. Di sana di sini justru malah angkara murka, malah saling bermusuhan, bermasalah. Kemudian sing weruh kebubuhan, yang tahu justru malah terbebani. Nah, sekarang gini, orang yang tahu kebenaran malah justru terbebani, merasa ketakutan sendiri. Kemudian ada lagi sing ora weruh ketutuh. Yang tidak tahu malah justru disalahkan. Ini bingung sekali. Ketika kita tahu kita terbebani, kita nggak tahu malah kita yang disalahkan. Lah, kamu kok nggak tahu gitu. Jadi saat ini seperti itu. Kemudian besok yang ono pangeran, nanti ketika ada seorang pemimpin atau pangeran teko saka wetan, kulon, kidul, lan lor, datang dari etan itu barat, ya, dari timur, etan itu timur, kulon itu barat, kidul itu selatan, lor iku utara. Akeh wong becik saya sengsara. Banyak orang-orang yang becik itu baik justru malah sengsara, seperti itu. Kemudian wong jahat soyo senang, orang jahat justru malah bahagia. Kemudian ada waktu itu bumi gagak dibilang kontol. Waktu itu burung gagak dibilang kontol. Burung gagak adalah burung gagak justru malah dibilang kontol. Nah, dalam artian saat ini berarti banyak orang-orang yang salah mengartikan sebuah kebenaran. Maksudnya seperti itu kemungkinan. Kemudian wong salah dianggap benar, orang yang salah justru dianggap benar. Orang yang salah dianggap benar. Kemudian ada lagi wong jahat munggah pangkat, orang yang jahat justru naik pangkat. Kita tidak tahu jahat baiknya seorang tersebut. Kemudian wong lugu kebelenggu. Orang yang lugu malah justru terbelenggu.
Kemudian wong mulya diapusi. Maaf, wong mulya dikujara maksudnya. Orang yang baik justru malah dipenjara, seperti itu. Kemudian ada sing curang garang. Yang curang justru malah berkuasa. Orang yang dengan kekuasaan yang berkuasa itu malah justru orang-orang yang curang. Kemudian pedagang akeh sing keplarang. Pedagang justru banyak yang tenggelam. Kemudian ada wong main akeh sing ndadi. Banyak orang yang berjudi itu semakin menjadi-jadi untuk menjudi. Kemudian ada lagi wong wadon ilang kawirane. Perempuan ilang rasa malunya. Akeh wong lanang orang duwe bojo. Banyak laki-laki yang tidak punya istri, seperti itu. Akeh wong wadon orang setia marang bojone. Banyak orang perempuan yang tidak setia dengan istrinya, dengan suaminya. Bojo itu suami. Kemudian akeh ibu podo ngedol anake. Banyak ibu yang justru malah menjual anak-anaknya. Akeh wong ijol bojo. Banyak orang idol bebojo, ijol suami istri, bertukar. Banyak orang yang justru bertukar pasangan suami istri. Kemudian ada wong wadon nunggang jaran. Nah, ketika wong wadon ini adalah perempuan, jaran adalah kuda yang identik dengan laki-laki. Dan faktanya mungkin terbalik ya. Seharusnya jaran itu ditunggang oleh laki-laki. Dalam hal ini, jaran itu atau kendali laki-laki malah dipegang oleh perempuan, seperti itu. Kemudian ada wong lanang lingguh pelangki. Orang laki-laki duduk naik tandu. Maksudnya mungkin yang ditandu itu harusnya perempuan, malah justru laki-laki yang menjadi yang ditandu, seperti itu. Kemudian akeh wong ngedol ilmu. Banyak orang yang menjual ilmu. Akeh wong ngaku-ngaku. Banyak orang yang mengaku-ngaku, entah apapun itu, mengaku sebagai orang pintar, apapun itu. Banyak orang yang mengaku jadi dirinya sebagai apa. Kemudian ada lagi akeh perawan tua. Banyak perawan yang tua. Justru banyak orang-orang yang saat harusnya menikah malah gak menikah. Kemudian akeh rondo nglairake anak. Banyak janda yang melahirkan anak itu. Kemudian ada akeh jabang bayi lahir golei bapake. Banyak anak-anak yang lahir jabang bayi atau jabang bayi yang mencari bapaknya tidak tahu siapa bapaknya, seperti itu. Mungkin banyak sekarang kejadian orang yang hamil di luar nikah, ditinggal bapaknya, nggak tahu siapa bapaknya, dan seterusnya. Kemudian agama akeh sing ditentang. Banyak agama yang justru malah ditentang. Kemudian ada pri kemanusiaan saya hilang. Pri kemanusiaan semakin hilang. Kemudian wong wadon lacur ing ngendi-ngendi. Banyak perempuan yang melacurkan dirinya di mana-mana. Kemudian ada wong wadon lacur ing ngendi-ngendi tadi. Kemudian ada akeh laknat. Banyak kutukan, seperti itu. Akeh pengkhianat. Banyak pengkhianat. Kemudian ada anak makan bapak. Anak yang makan bapaknya. Justru anak yang sengaja menyakiti bapaknya, seperti itu. Kemudian ada wong mangan wong, orang memakan orang, atau maksudnya bukan orang makan orang, mungkin dalam artian orang yang tega menumbalkan orang atau menuduh orang dan seterusnya. Kemudian ada juga wong tua lali tua nih. Sebagai orang tua lupa bahwa dia itu tua sebenarnya. Dalam hal ini banyak mungkin orang-orang yang lupa bahwa dirinya sudah berumur, justru berkelakuan seperti orang-orang yang tidak sepatutnya dengan sikap yang usia seperti itu. Kemudian pedagang adol bayang barang soyolar laris. Banyak penjual yang berjualan barang semakin laris, alhamdulillah. Kemudian ada lagi akeh wong ing sisi pangan. Akeh wong mati kaliren ning sisi panganan. Banyak orang-orang yang mati kelaparan padahal di sebelahnya itu banyak makanan. Kemudian ada lagi akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara. Banyak orang-orang yang justru memegang harta justru malah hidupnya sengsara. Kemudian ada lagi sing edan bisa dandan. Yang menggila malah bisa bersolek atau berpenampilan bagus. Kemudian wong waras lan adil
uripe ngrantes lan kepencil. Orang yang itu sebagai orang yang waras atau orang yang adil, orang yang waras, sehat, orang yang adil, malah hidupnya itu terpencil, kesulitan atau kesusahan. Kemudian ono peperangan ing jero timbul amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Maksud gini, banyak peperangan di dalam, banyak peperangan suatu intern karena para yang berpangkat pada orang-orang yang berkuasa itu salah paham. Akhirnya banyak kericuhan di dalam suatu kegiatan tersebut. Kemudian Durjono saya ngumbro. Durjono itu hal-hal yang kejahatan semakin menjadi-jadi. Kemudian penjahat soyo tambah, penjahat semakin banyak. Wong apik soyo sengsara, orang yang baik justru malah sengsara, semakin banyak. Sing Allah diujo, yang jahat malah dipuja-puja. Kemudian pangkat dadi pemikat, orang yang berpangkat justru menjadi orang daya tarik tersendiri, seperti itu. Kemudian wong cilik akeh sing kepencil, rakyat kecil justru banyak yang kepencil. Kemudian ada wong suci dibenci, orang yang suci justru dibenci. Wong cilik disalahke, orang yang kecil malah disalahkan. Kemudian ada buruh mangluk, buruh itu bersusah hati. Wong Jawa kari separuh, orang Jawa tinggal separuh. Maksudnya seperti apa? Apakah populasi orang Jawa yang ada di Indonesia semakin sedikit atau seperti apa, kita tidak tahu. Kemudian ada ratu karo ratu, rembukan negara endi sing dipilih lan disenengi. Para pemimpin atau para pemegang kekuasaan atau pejabat atau siapapun orang-orang yang di atas sana saling memilih daerah mana yang menjadi yang mereka tujukan. Kemudian ada lagi akeh anak haram, banyak anak haram, banyak anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau hubungan yang tidak resmi, seperti itu. Kemudian ada wong wadon ngelamar wong lanang, perempuan justru malah melamar yang laki-laki. Itu belum kelihatan ya, tapi nggak tahu juga banyak atau nggak banyak perempuan justru melamar laki-laki. Kemudian akeh wong lanang ngasorake derajat dhewe, banyak laki-laki yang justru malah memperhina derajatnya sendiri sebagai laki-laki, seperti itu. Kemudian akeh barang mlebu luang, banyak barang-barang yang justru masuk pasar luang. Banyak orang-orang yang sudah mampu membeli barang-barang baru dan juga justru barang lama dibuang atau diluangkan, seperti itu. Wong tuku ngeleni sing dodol, pembeli itu pintar membujuk yang jualan. Terbukti ya sekarang. Mungkin zaman dulu itu pembeli ya beli itu ya itu, nggak ada tawar menawar, nggak ada bujuk membujuk. Mungkin sekarang terjadi seperti itu. Kemudian ada juga sing dodol akal okol, yang jualan punya siasat, seperti itu. Wong golek pangan koyok gabah diinteri. Orang yang mencari makan seperti ibaratnya gabah itu adalah beras yang ditampi-tampi atau yang beras yang digibas-gibaskan, seperti itu. Jadi ibaratnya itu sulit banget, sulit untuk mendapatkan makanan atau rezeki, seperti itu. Kemudian sing nekat berkat, yang nekat justru malah dapat berkat. Sing jerik kena jerik malah jadi masalah. Orang yang justru takut malah ketiban masalah. Kemudian sing ngawur makmur, orang yang ngawur, orang yang ngawut asal justru malah yang makmur. Kemudian sing ngati-ngati ngerintih, orang yang berhati-hati justru malah menangis. Kemudian sing ngedan keduman, orang yang menggila justru malah mendapat bagian. Kemudian ada lagi sing waras gagas, orang yang waras justru malah berpikir. Kemudian wong tani ditaleni, orang yang bertani justru malah ditaleni atau justru diikat. Mungkin maksudnya orang yang sedang bertani, orang yang saat ini bertani atau petani justru malah diikat mereka untuk terus bertani, seperti itu. Kemudian ada lagi wong dora ura-ura, wong dora ura-ura, orang berburu berdindang-dindang. Kemudian ada lagi ratu ora netepi janji,
musno panguasani. Ratu ibaratnya adalah pemimpin atau tokoh yang memegang kekuasaan, tidak menepati janji malah hilang itu penguasanya, hilang jati dirinya, seperti itu, hilang tokoh kepemimpinannya. Kemudian ada lagi bupati dadi rakyat. Bupati justru menjadi rakyat, wong cilik dadi priyayi, orang kecil menjadi priyayi, sing mendelik jadi gede, yang curang malah jadi besar. Kemudian ada lagi akeh omah ing dhuwur jaran, banyak rumah di atas kuda. Mungkin kuda dalam hal ini adalah di lereng-lereng gunung. Sekarang banyak rumah-rumah yang berada di punggung-punggung gunung seperti itu. Baik dulur semua, itulah tadi sedikit ulasan terkait Serat Jangka Jayabaya yang dituliskan oleh Prabu Jayabaya terkait keadaan zaman yang ada di bumi Nusantara. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan dulur semua? Apakah serat tersebut sesuai dengan hal-hal yang ada di Nusantara saat ini? Tulis komentar kalian, apakah kalian percaya dengan Serat Jangka Jayabaya tersebut? Tulis komentar kalian, jangan lupa bagikan informasi ini, bagikan video ini kepada dulur-dulur semua yang membutuhkan, semoga bermanfaat. Mohon koreksinya juga, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat dulur atas kesempatannya, atas kebaikan yang sudah mau ngeklik video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dan terima kasih. Matur nuwun sangat dulur.